Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia Putri, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pada pandemi COVID-19 saat ini sangat berdampak bagi semua bidang di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan aturan daring atau aturan jarak jauh pada pembelajaran saat ini, mulai dari SD sampai dengan perkuliahan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil survei yang saya tentang bagaimana yang dirasakan atau respon mahasiswa pada saat pembelajaran daring yang telah diadakan selama beberapa semester belakangan ini. Pada kegiatan mensurvei pada kali ini, saya membuat beberapa pertanyaan di Google Form, di mana linknya saya bagikan di WA, baik itu di grup maupun di status. Lalu setelah saya menyebarkan link kuesionernya, terdapat 35 jawaban dengan 10 pertanyaan tentang dampak pembelajaran daring selama pandemi. Sebagai pembuka kuesioner terdapat 3 pertanyaan, yaitu email, asal daerah, dan nama pengisi. Rata-rata nama pengisi dari kuesioner saya ini berada atau belajar di Universitas Riau dan di berbagai daerah. Selanjutnya, pertanyaan pertama yaitu tentang apakah pembelajaran secara daring atau online ini efektif, di mana saya membuat rating antara 1 sampai 5, di mana 1 ini tidak efektif dan 5 sangat efektif. Kesimpulannya yaitu sebanyak 51,4% memilih nomor 3, di mana nomor 3 ini berada di tengah-tengah antara efektif atau tidak efektif, dan yang kedua itu lebih cenderung ke efektif, di mana yang memilih 4 dan 5 itu totalnya 25%. Baik, pertanyaan kedua yaitu apakah selama pembelajaran Anda dapat fokus dalam mengikuti kelas? Saya memberikan 3 opsi, di mana ada fokus, kadang fokus, dan tidak fokus. Kesimpulannya yaitu sebanyak 77,1% memilih terkadang fokus, di mana dalam satu waktu mereka fokus dan di waktu lain tidak fokus dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, apa hambatan yang terjadi selama pembelajaran daring? Saya memiliki 4 opsi, yaitu lancar. Opsi pertama yaitu lancar, tidak ada kendala. Yang kedua, keterbatasan kuota internet. Yang ketiga, kendala jaringan internet. Dan yang terakhir, lingkungan sekitar tidak memungkinkan. Dimana arti maksud dari lingkungan sekitar tidak memungkinkan ini seperti keributan yang ada di lingkungan mereka. Jadi kesimpulannya yaitu sebanyak 60% memilih kendala jaringan internet, 17,1% keterbatasan kuota internet, 14,3% lancar, tidak ada kendala, dan 8,6% lingkungan sekitar tidak memungkinkan. Jadi kebanyakannya yaitu adalah kendala jaringan internet. Pertanyaan berikut yaitu apakah selama perkuliahan berlangsung selalu on cam atau on kamera? Saya membuat 3 opsi, yaitu yang pertama iya, kedua tidak, dan yang ketiga kadang-kadang. Jadi kesimpulannya sebanyak 88,6% menjawab terkadang on kamera atau aktifkan kamera, dan 8,5% aktifkan kamera. Maksudnya itu selalu mengaktifkan kamera. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang disukai. Ada 4 opsi, di mana opsi pertama yaitu WA Group, yang kedua Google Chrome, yang ketiga Zoom atau Google Meet, dan yang terakhir semua jawaban atau semua platform itu disukai. Jadi kesimpulannya 31,4% memilih Google Classroom, 25,7% memilih semua platform diminati, dan 22,9% memilih WA Group, atau di mana WA Group ini diskusi melalui WA, dan Zoom 20%.
Baik, selanjutnya ada dua pertanyaan yang saling berkaitan, di mana pertanyaan pertama yaitu apakah Anda setuju jika pembelajaran daring dilanjutkan sampai semester depan? Sebanyak 31,4% menjawab 3, di mana nomor 3 ini berada di tengah-tengah. Mereka menjawab antara setuju dan tidak setuju. Kenapa? Dilihat dari pertanyaan yang saya kasih lagi, yaitu tentang alasan mereka menjawab pertanyaan yang sebelumnya, yaitu mereka menjawab 3 karena pada kondisi pandemi yang masih parah ini mereka takut keluar atau takut menular. Sedangkan untuk pembelajaran, jika daring atau jika offline, pembelajaran yang didiskusikan itu tidak efektif atau kurang masuk gitu materinya. Selanjutnya tentang pemahaman materi, di mana pertanyaan yang saya buat yaitu apa yang Anda lakukan ketika tidak paham atas materi yang disampaikan. Di mana opsi dari pertanyaan yang saya buat, yang pertama bertanya ke dosen, yang kedua mencari di internet, dan yang ketiga bertanya ke teman. Kesimpulannya, dari 35 orang yang menjawab kuesioner ini, ada 62,9% yang mencari jawaban di internet ketika tidak mengerti, sedangkan 37,1% bertanya ke teman. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa saat perkuliahan berlangsung. Jadi ada rate di mana 1 sampai 5. 1 menggambarkan tidak baik dan 5 menggambarkan sangat baik. Kesimpulannya, interaksi terhadap dosen kebanyakan memilih baik sekitar 45,7, yaitu opsi 4, dan yang memilih opsi 3 sebesar 40%. Jadi dari pilihan yang mereka pilih, kesimpulannya interaksi antar dosen itu sering terjadi selama perkuliahan. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu kebanyakan dari teman-teman yang mengisi survei, jika dilihat dari rata-rata, lebih setuju pembelajaran luring atau luar jaringan atau juga disebut dengan offline, karena lebih paham atas materi yang disampaikan dan dapat menikmati fasilitas kampus dengan baik. Dan juga pergaulan sesama teman juga saling terjaga. Namun jika dilihat dari kondisi sekarang ini, COVID mulai menyebar luas sehingga berakibat terpaksa menjalani perkuliahan online. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.